Halo guys, aku Henry Saputra. Kembali lagi di channel Red and Blue Cafe Movie Review. Sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut, sebaiknya kalian klik subscribe dulu di bawah agar kami bisa menjadi lebih semangat untuk membuat video-video, khususnya video review film yang terbaru, terupdate pastinya. Udah subscribe? Mari kita mulai review filmnya. Tanggal 17 Januari 2019, bioskop di Tanjung Pinang menayangkan film Mata Batin 2. Kedua ada Preman Pensiun, Keluarga Cemara. Yang keempat ada Glass, 5 Escape Room. Dan keenam How to Train Your Dragon. Dan yang terakhir yang pastinya akan kita review yaitu film Terima Kasih Cinta. Oke, film Terima Kasih Cinta ini merupakan film bergenre drama. Distributornya yaitu Bintang Picture. Durasi yaitu 101 menit dan usia itu mulai dari 13 tahun. Dan film ini diproduseri oleh Wiwi Hargono dan Ade Puspitasari. Sutradaranya yaitu Tema Patroza, serta penulisnya yaitu Andi Atira dan Titin Watimena. Beberapa fakta dari film Terima Kasih Cinta. Film ini diangkat dari kisah nyata, yaitu Eva, yang mana dia mengidap penyakit lupus. Kemudian kisah tersebut dinovelkan, baru sekarang difilmkan. Perlu waktu 2 tahun untuk melaksanakan riset dan penelitian agar nantinya film ini tidak disalahartikan oleh penonton. Ya khususnya penyakit guys, karena ini penyakit lupus guys. Kalau kalian tidak tahu penyakit lupus itu apa, kalian ketik di Google search ya. Cari. Wiwi yang merupakan produser di film ini juga berharap semoga film ini bisa menjadi edukasi baru untuk kita semua para penonton pastinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian acting dan kekuatan karakter. Di dalam film ini ada beberapa karakter, tapi yang paling menonjol menurut aku yang pertama yaitu Eva yang diperankan oleh Putri Marino. Ya, dia memerankan karakternya itu bagus dan dapat karakternya. Dan Putri Marino ini kan ya memang lagi naik daun. Dan selanjutnya yaitu peran yang dapat yang menonjol yaitu ada mamanya Eva yang diperankan oleh Cut Mini Theo. Dia juga karakternya dapat sebagai ibu ya, seorang mama terhadap anaknya itu dapat karakternya. Kalau menurut aku justru karakter bapaknya yang kurang. Ya kayak nggak dapat gitu karakternya sebagai seorang ayah. Selanjutnya yaitu ada karakter Nanan. Untuk karakternya dia dapat guys, cuma ya kenapa karakter dia itu kayak om-om gitu. Selanjutnya yaitu chemistry di dalam film ini. Chemistry yang paling dapat menurut aku di dalam film ini ialah Mama dan Eva. Mamanya Eva dengan Evanya itu dapat kalian kalau nonton pasti kalian sedih guys, kedekatan seorang ibu dan anak itu. Selanjutnya yaitu chemistry dari Nanan dan Eva, ini juga dapat, udah oke sih. Sama chemistry dari Eva dan Dewi itu dapat juga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kelebihan dari film ini. Yang pertama yaitu scoring dan backsound di dalam film ini cukup dan tidak mengganggu. Kostum di dalam film ini, penggunaan kostum itu sesuai dengan karakter masing-masing, sesuai porsi lah. Cuma ya kostum untuk si Nanan ini seperti aku bilang tadi, dia kayak om-om gitu. Untuk properti dan gimmick di dalam film ini sangat mendukung. Untuk rancangan latar di dalam film ini bagus guys, banyak. Rancangan latarnya itu diantaranya yang bagus yang aku bilang tadi yaitu di jalanan, pas bagian scene yang romantis, untuk di bagian off-roadnya, dan pokoknya sih kalau di bagian-bagian romantisnya itu rancangan latarnya keren. Oke, selanjutnya yaitu figuran dan cameo di dalam film ini. Untuk figurannya itu dapat, apalagi ketika banyak orang, contohnya itu pas ada tanding basket, itu ramenya dapat kali, memang kayak suasana lagi lomba. Dan mereka kayaknya niat sih dengan figuran sebanyak itu. Dan terasa lebih milenial sih kalau menurut aku. Nah, kalau untuk poster di film ini masuk ke kelebihan guys, karena apa, aku suka lihatnya pas dia, menarik dan sesuai dengan filmnya. Kekurangan di dalam film Terima Kasih Cinta pertama yaitu untuk plotnya, naskah filmnya kalau menurut aku sih ini bagus guys. Cuma mereka mengeksekusi film ini dari naskah tersebut ini kayak gimana ya? Mereka terlalu menggoreng dan terlalu mengeksploitasi karakter utama ini guys. Ya intinya gitulah. Karakter utama ini terlalu dieksploitasi. Oke, selanjutnya kekurangan di dalam film ini yaitu di bagian konfliknya. Konflik di dalam film ini banyak dan berat. Cuma ya itu tadi, untuk eksekusinya di dalam film ini ya kalau aku kayak bosan gitu guys. Selanjutnya untuk premis di dalam film ini. Premisnya itu udah pernah ada guys di film-film lain. Nah, kalau kalian pernah menonton film Walk to Remember, itu premisnya ya mirip-mirip lah guys dengan film ini. Kekurangan selanjutnya di dalam film ini yaitu untuk produk placement-nya. Untuk produk placement di dalam film ini ya tidak mengganggu. Cuma ya lumayan memaksa sih kalau aku lihat di dalam film ini. Untuk make up-nya natural.
Cuma untuk prostetiknya ini masih terlihat kasar guys. Apalagi untuk karakter si Dewi, terasa tuh. Selanjutnya untuk sinematografi di film ini. Sinematografinya bagus, gradingnya juga oke, enak dilihat. Cuma di film ini banyak drone shoot alias aerial shootnya. Cuma begitu shoot dari drone-nya ini malam hari, suasana malam, itu noise-nya kerasa kali guys. Jadi itu jadi kekurangan. Selanjutnya kesan aku menonton film Terima Kasih Cinta. Pesan dari film ini dapet dan bagus. Ya kalau menurut aku naskah dari film ini tuh bagus guys. Cuma ya itu tadi untuk eksekusinya kurangnya itu ya terlalu menggoreng dan mengeksploitasi karakter utama guys. Dan untuk tema film ini ya lumayan anti mainstream guys. Dan yang aku rasakan ya film ini kayak mempromosikan kota Bekasi guys. Oke, sekarang kita masuk ke bagian rating film Terima Kasih Cinta. Setelah aku berdiskusi bersama tim dan seluruh kru yang bertugas, maka kami memutuskan untuk rating di film Terima Kasih Cinta ini 5 bintang dari 10 bintang. Yeah. Kalau kalian mempunyai rating lain untuk film ini, kalian komen saja di bawah. Dan kalau kalian mempunyai opini lain dari opini yang aku berikan, kalian komen juga di bawah. Beri kami jempol ke atas jika kalian suka dengan video ini, dan beri kami jempol ke bawah kalau kalian menganggap video ini hanya omong kosong. Aku Hendry Saputra, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sebenarnya dengan keberadaan Putri Marino di dalam film ini sih udah menjadi kayak bisa menjadi pamungkas sih dalam film ini. Ya cuma itu eksekusi filmnya itu terlalu menggoreng. Jadi ya terlalu tergoreng gitu.